Oke, di sini saya sebagai materi pertama, saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Definisi distribusi frekuensi, kelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, kekurangan, rincian dan informasi awal akan hilang. Untuk interval kelasnya adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Tepi bawah kelas diperoleh dengan mengurangi setengah kali satuan terkecil terhadap batas bawah. Kelas sementara tepi atas kelas diperoleh dengan menambahkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas atas kelas. Contohnya, distribusi frekuensi tinggi badan 100 mahasiswa UP, tinggi badannya 151 sampai 153, frekuensinya 3. Untuk selanjutnya inilah istilah dalam tabel distribusi frekuensi data per kelompok. Kelas adalah kelompok-kelompok data berbentuk A sampai B, contohnya 35 sampai 39. Ujung kelas nilai-nilai uji yang terdapat pada suatu kelas, contohnya untuk kelas 35 sampai 39. Ujung atas 39, ujung bawah 35. Batas atau tepi kelas tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Batas bawah sama dengan ujung bawah dikurang setengah satuan pengukuran terkecil batas atas sama dengan ujung atas ditambah setengah satu pengukuran. Contoh satuan pengukuran terkecil untuk data 35,34,32, satuan pengukuran terkecilnya 1. Untuk data 35,1,34,2,32,5, satuan pengukuran terkecilnya 0,1. Contoh batas kelas untuk kelas 35 kurang 39, batas bawah 35 kurang 0,5 sama dengan 34,5, batas atas 39 ditambah 0,5 sama dengan 39,5. Istilah dalam data tabel distribusi frekuensi data berkelompok, yaitu panjang kelas atau P dengan rumus P sama dengan BA dikurang BB atau batas atas dikurang batas bawah. Contohnya, untuk kelas 35 dikurang 39, P-nya sama dengan 39,5 dikurang 34,5 sama dengan 5. Titik tengah kelas disebut juga dengan nilai tengah kelas. Rumusnya yaitu setengah UA ditambah UB. Selanjutnya, frekuensi adalah banyaknya data pada setiap kelas. Langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tentukan banyaknya kelas yang diperlukan atau disebut dengan K, di mana rumus mencari K ini sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya merupakan banyaknya keseluruhan data. Yang kedua, tentukan rentangan data atau R dengan rumus X maksimal dikurang X minimum. Yang ketiga, bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas, yaitu dengan P sama dengan disimbolkan dengan P sama dengan R per K. Selanjutnya, tentukan ujung bawah kelas pertama. Pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. Yang selanjutnya, tentukan batas bawah kelas pertama, yaitu BB atau batas bawah sama dengan UB dikurang setengah SPT. Selanjutnya, tentukan batas kelas pertama atau BA sama dengan batas bawah atau BB ditambah P. Selanjutnya, tentukan ujung atas kelas pertama. UA sama dengan BA dikurang setengah SPT. Yang selanjutnya, daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Selanjutnya, tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus atau tali. Selanjutnya,
Jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan dan keseluruhan data. Contohnya, cara membuat tabel distribusi frekuensi itu data hasil ujian akhir mata kuliah statistik dari 60 orang mahasiswa sebagai berikut. Penyelesaiannya yang pertama, tentukan data yang terkecil yaitu 10 dan data yang terbesar 96. Jadi, dapatlah R atau rentang data sama dengan 98 dikurang 10 sama dengan 88. Jadi rentang atau jangkauannya adalah sebesar 88. Selanjutnya tentukan banyak kelas atau K dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya 60, jadi sama dengan 6,8. Jadi banyak kelas adalah dibulatkan menjadi 7 kelas. Selanjutnya menentukan panjang kelas atau P, yaitu 88/7 sama dengan 12,5, jadi yang mendekatinya itu 13. Ujung batas kelas pertama adalah 10, dibuat beberapa alternatif yaitu ujung bawah kelas yaitu 10,9 dan 8. Maka batas bawah kelasnya adalah 9,5, 8,5 dan 7,5. Selanjutnya batas kelas pertama adalah batas kelas ditambahkan lebar kelas, yaitu yang pertama tadi 9,5 ditambah 13 sama dengan 22,5, 8,5 ditambah 13 sama dengan 21,5, 7,5 ditambah 13 sama dengan 20,5. Selanjutnya ujung atas kelas pertama sebesar 22,5 dikurang 0,5 sama dengan 22, 21,5 dikurang 0,5 sama dengan 21, 20,5 dikurang 0,5 sama dengan 20. Jadi terdapat 3 alternatif sebagaimana tabel dalam gambar. Ini menentukan nilai tengah kelas adalah batas bawah kelas ditambah batas atas kelas per 2. Selanjutnya menentukan frekuensi pertama adalah 3, yaitu 8,5 ditambah 21,5 per 2 sama dengan 15. Jadi di situ didapatlah tabel distribusi frekuensi nilai ujian akhir mata kuliah statistik sebagai berikut.